Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Maidan Wahdana. Saya mahasiswa semester 3 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Suska Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari satu mata kuliah, yakni mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Baiklah, materi yang akan saya bahas adalah psikologi belajar dan pembelajaran, macam-macam gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari kata gaya dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Sedangkan belajar adalah berusaha, memperoleh kepandaian atau menuntut ilmu. Charles E. Skinner dalam bukunya Educational Psychology menjelaskan pengertian bahwa belajar yakni learning is a process of progressive behavior adaptation. Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Sedangkan menurut Slameto, belajar adalah suatu proses berusaha untuk melakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dan lingkungannya. Terus di sini ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama, A. Gaya belajar visual atau visual learning. Visual learning adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata memegang peranan penting. Gaya belajar visual dilakukan seorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data dan teks seperti tulisan dan huruf. Yang kedua, gaya belajar auditory. Gaya belajar ini biasanya disebut juga sebagai gaya belajar pendengar. Orang-orang yang memiliki gaya belajar pendengar mengandalkan proses belajarnya melalui pendengaran atau telinga. Mereka memperhatikan sangat baik pada hal-hal yang didengar. Mereka juga mengingatkan sesuatu dengan cara melihat dari yang tersimpan di telinganya. Yaitu ada ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri-ciri gaya belajar auditory yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan daripada melihat. Maksudnya, seseorang yang memiliki gaya belajar auditory belajar dan lebih mudah mengingat informasi dengan cara mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan, baik berupa kalimat ataupun angka-angka. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang maksudnya orang-orang dengan gaya belajar auditory biasanya mereka sangat peka pada penggangguan auditory. Jika mereka sedang mendengarkan penjelasan guru, mereka akan terasa terganggu bila ada suara di sekitarnya. Yang ketiga, suka bercerita, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. Maksudnya di sini seseorang yang memiliki gaya belajar auditory dalam kesehariannya mereka selalu memerlukan stimulus auditory secara terus-menerus. Mereka tidak akan betah dengan kesunyian. Yang keempat, senang membaca dengan kertas dan mendengarkan. Maksudnya di sini hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki gaya belajar
auditori untuk mempercepat proses belajarnya, yaitu harus membaca secara sepintas terlebih dahulu. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada gaya belajar kinestik. Apa itu kinestik? Gaya belajar ini biasanya disebut juga sebagai gaya belajar penggerak. Hal ini disebabkan karena anak-anak dengan gaya belajar ini senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran atau dalam usaha memahami sesuatu. Bagi pembelajar kinesterik, kadang-kadang membaca dan mendengarkan merupakan kegiatan yang membosankan. Instruksi-instruksi yang diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali mudah dilupakannya. Mereka memiliki kecenderungan lebih memahami tugas-tugasnya bila mereka mencobanya. Nah, di sini ada ciri-ciri gaya belajar kinestetik adalah sebagai berikut. Di sini ada yang pertama, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang kedua, berbicara dengan perlahan. Yang ketiga, belajar melalui memanipulasi dan praktik. Yang keempat, tidak dapat duduk diam untuk jangka waktu yang lama. Yang kelima, banyak menggunakan isyarat tubuh. Baiklah, yang selanjutnya, implikasi gaya belajar. Implikasi adanya gaya belajar siswa bagi seorang guru dalam proses pembelajaran menurut Sugiono dan Haryanto secara garis besar ada 3 hal, yaitu yang pertama, A. Perencanaan kurikulum. Pada tahap ini guru diharapkan memilih dan memberikan materi pembelajaran dengan memberi penekanan pada perasaan, penginderaan, dan imajinasi siswa sebagai pelengkap dan meningkatkan keterampilan menganalisis, menalar, dan memecahkan masalah secara urut dan logis. Yang kedua, proses pengajaran untuk tahap ini, seorang guru diharapkan mampu merencanakan metode dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa menggunakan sebagai kombinasi strategi pembelajaran, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimentasi. Media yang digunakan dalam menyampaikan dan memberikan unsur-unsur pengalaman melalui unsur bunyi-bunyian, musik, gambar, visual, gerak, pengalaman, percakapan, bahkan aktivitas siswa itu sendiri. Yang ketiga, strategi penilaian. Pada tahap ini, guru diharapkan menggunakan berbagai teknik penelitian yang fokus pada pengembangan kemampuan siswa, artinya disesuaikan dengan kemampuan dan pengembangan kapasitas otak dan kecenderungan gaya belajar individual yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya, gaya belajar dan upaya peningkatan prestasi belajar. Berbagai bentuk perbedaan gaya belajar yang telah kita jelaskan tadi. Gaya belajar seperti yang diuraikan sebelumnya membuat seseorang guru harus mampu memperhatikan dan menerima kenyataan perbedaan tersebut. Beragam perbedaan itu tentu berimplikasi pada tingkatan kecepatan menerima pelajaran, metode, dan aktivitas siswa dalam belajar dan mengikuti proses pembelajaran. Karena itu, seorang guru harus mengerti dan memahami karakteristik belajar dari siswanya. Kesimpulannya, gaya belajar dianggap memiliki peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar seperti yang diungkapkan oleh Joko 2006. Gaya belajar learning styles merupakan suatu proses gerak laku, penghayatan, serta kecenderungan
seorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan cara yang tersendiri. Pembelajaran yang bermakna datangnya dari motivasi diri dan bukan paksaan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan, yang sederhana dan banyak kekurangan yang membawa ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, saya harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan yang saya sampaikan ini di masa yang mendatang. Semoga bermanfaat. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek. Ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. 8. Suka menggambar apapun di kertas. Tipe kedua yaitu auditory. Untuk yang memiliki gaya belajar auditory, mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditory tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditory biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditory.
1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Senang mendengarkan. 3. Mudah terdistraksi dengan keramaian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menirukan nada ataupun irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya, tipe kinestik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya, orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe kinestetik. 1. Menyenangi belajar dengan metode praktek. 2. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran diri kamu, gali saja lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaanmu. Dan metode mana yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa untuk meningkatkan atau mengupgrade diri kamu dengan pelatihan-pelatihan secara online hingga prestasimu bisa lebih baik lagi.